so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, don't stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dina Rahmadina dengan NIM 2206138, Departemen Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang AUM atau alat ungkap masalah. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi tentang AUM umum. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang AUM PTSDL. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian, tujuan, dan penggunaannya. Yang kedua yaitu latar belakang dan pengelompokan masalah. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pengadministrasian. Yang keempat yaitu latihan penyelenggaraan AUM PTSDL. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian, tujuan, dan penggunaannya. PTSDL atau gangguan stres pasca trauma adalah kondisi psikologis yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis seperti kecelakaan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau bencana alam. Secara umum, alat ungkap masalah dapat digunakan dalam konteks PTSDL untuk membantu mengidentifikasi dan memahami permasalahan atau kesulitan yang dialami oleh individu yang mengalami kejadian tersebut. Menurut Sumadi Suryabrata 2008, alat ungkap masalah belajar memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah belajar yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran. Penggunaan AUM PTSDL dalam layanan bimbingan dan konseling dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami siswa yang terkait dengan pembelajaran dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Alat ungkap masalah belajar dapat membantu mengidentifikasi gejala yang dialami siswa, seperti kesulitan dalam memusatkan perhatian, mengingat informasi, atau mengalami kecemasan yang tinggi dalam situasi akademik. Dengan memahami masalah yang dihadapi siswa, konselor dapat menyediakan layanan, bimbingan, dan konseling yang sesuai untuk membantu siswa mengatasi kesulitan yang dihadapi dan meningkatkan kemampuan akademik mereka. Poin kedua yaitu latar belakang dan pengelompokan masalah. Latar belakangnya yaitu lebih kurang 30 tahun terakhir ini, instrumen yang dipakai untuk mengungkapkan masalah belajar, khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan, bimbingan, dan konseling. Di Indonesia pada umumnya adalah terjemahan atau adaptasi dari Survey of Study Habits and Attitudes atau SSHA yang dikembangkan oleh William F. Brown dan Wayne H. Holzman sejak tahun 1953. Ada 3 bentuk SSHA, yaitu bentuk SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Dengan 75 buah item masing-masing, SSHA memuat masalah belajar yang dikelompokkan ke dalam 3 bidang, yaitu yang pertama, metode belajar, yang kedua, motivasi belajar, dan yang ketiga yaitu sikap-sikap tertentu terhadap kegiatan sekolah atau kampus. Pada tahun 1965, SSHA disadurkan dan divalidasikan di Bandung oleh Prayitno guna kepentingan pengungkapan masalah belajar siswa atau mahasiswa. Menurut Sujana tahun 2011, masalah alat ungkap masalah belajar dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, masalah keterampilan teknis. Masalah ini terkait dengan kemampuan guru atau penilai untuk memahami, mengembangkan, dan menggunakan alat ungkap masalah belajar secara tepat. Yang kedua, masalah keterampilan non-teknis. Masalah ini terkait dengan kemampuan guru atau penilai untuk berkomunikasi dengan siswa, memotivasi mereka, dan mengembangkan hubungan yang baik dengan mereka.
Yang ketiga yaitu masalah konstruksi alat. Masalah ini terkait dengan konstruksi alat ungkap masalah belajar itu sendiri. Yang keempat, masalah pemakaian alat. Masalah ini terkait dengan penggunaan alat ungkap masalah belajar di lapangan. Poin ketiga yaitu langkah-langkah pengadministrasian. Ada 7 langkah-langkah pengadministrasian, yaitu yang pertama, persiapan. Persiapan dilakukan untuk memastikan bahwa alat ungkap masalah belajar siap digunakan. Langkah ini meliputi persiapan materi, persiapan alat, dan persiapan ruangan. Yang kedua yaitu pengenalan alat. Sebelum memulai pengukuran, perkenalkan alat ungkap masalah belajar kepada siswa dengan memberikan penjelasan tentang cara menggunakan alat dan tujuan pengukuran. Yang ketiga, administrasi alat. Setelah siswa memahami penggunaan alat, mulailah mengadministrasikan alat dengan memberikan instruksi yang jelas. Yang keempat, pengumpulan data. Setelah seluruh siswa selesai mengisi alat ungkap masalah belajar, data harus dikumpulkan dan direkam dengan baik. Yang kelima, evaluasi data. Setelah data terkumpul, lakukan evaluasi terhadap data tersebut untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang keenam, interpretasi hasil. Setelah data dievaluasi, hasilnya harus diinterpretasikan dengan tepat. Yang ketujuh, pelaporan hasil. Hasil pengukuran alat ungkap masalah belajar harus dilaporkan kepada siswa dan orang tua atau wali murid. Poin keempat atau yang terakhir yaitu latihan penyelenggaraan AUM PTSDL. Untuk melakukan latihan penyelenggaraan AUM PTSDL harus melakukan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami pengertian tujuan dan penggunaan dari AUM PTSDL. Yang kedua, mengetahui dan memahami format dari AUM PTSDL. Yang ketiga, memahami pengelompokan masalah dari AUM PTSDL. Yang keempat, melakukan langkah-langkah pengadministrasian dari AUM PTSDL agar bisa melakukan latihan penyelenggaraan AUM PTSDL. Setelah memahami 4 hal ini, barulah bisa melakukan latihan penyelenggaraan AUM PTSDL, yang mana bisa dilaksanakan di suatu perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran untuk mendapatkan penelitian dari penggunaan AUM PTSDL ini. Nah, itulah materi tentang AUM PTSDL. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, see you on the next video.